King Supri menggigit sebuah apel dan Mas Antok dengan tenang mengeluarkan granat lalu menggigit granat itu. Ajudan King Supri terkejut, mengira Mas Antok sedang memprovokasi mereka. Maka ia pun meninju Mas Antok. Mas Antok tampak kesakitan, tapi detik berikutnya ia meludahkan sebuah lambang salib besi, simbol kehormatan tertinggi di Jerman. King Supri penasaran dan bertanya dari mana asal lambang itu, tapi Mas Antok tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia melakukan sebuah aksi sulap. Ia mengeluarkan sebuah jam saku. Ajudan King Supri langsung mengenalinya sebagai miliknya. Jadi, ia mencoba merebutnya, tapi Mas Antok melompat ke dalam sumur. Ajudan itu pun mendekat untuk melihat. Mas Antok mengulurkan tangan. Setelah ditarik keluar, ajudan itu mengangkat tinjunya, tapi arlojinya ternyata sudah kembali ke sakunya. Lalu, Mas Antok mulai melakukan aksi lucu. Para tentara Jerman tertawa terbahak-bahak, tapi mereka tak tahu bahwa seorang penembak jitu Soviet sedang membidik mereka. Ternyata pasukan Soviet telah mengepung tempat itu. Mereka berencana menyelamatkan dua gadis yang disandera. Jadi, Mas Antok sengaja melakukan atraksi akrobatik untuk membuat para tentara Jerman lengah. Kemudian Mas Antok mulai bermain sulap dengan bola, lalu ia berlari masuk ke dalam rumah. Maka King Supri memerintahkan pasukannya untuk menyeret Mas Antok keluar. Tapi, Mas Antok malah keluar sambil mengenakan tong kayu sebagai pakaian. Penampilannya yang konyol membuat para tentara tertawa lagi. Mereka mengelilinginya. Saat ajudan memeriksa, Mas Antok sudah menghilang. Semua orang mencarinya. Detik berikutnya, Mas Antok muncul di atas atap. Ia mengeluarkan tangga dan mulai melakukan berbagai gerakan akrobatik sulit di atas tangga. Para tentara makin lengah, tapi King Supri mulai curiga. Ia mengancam Mas Antok dengan mendekati para sandera, lalu menyuruhnya segera turun. Mas Antok tak punya pilihan. Ia pun melompat turun dan menghantam tanah. Para tentara Jerman panik. King Supri mendekat, mengira Mas Antok telah mati. Tapi saat ia menoleh, ia sadar para sandera telah hilang. Saat itulah pasukan Soviet mulai menembaki mereka. Para tentara Jerman tumbang satu persatu. Hanya satu tentara muda yang tersisa. Tiba-tiba, Mas Antok hidup kembali. Ia perlahan bangkit dan menatap tentara muda Jerman itu. Ia mengangkat tangannya dan menarik pelatuk ke arah tentara muda tersebut. Begitulah Mas Antok menyelesaikan misinya.